Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur upacara. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Laporan Komandan Upacara. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun 2021 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada sang merah putih. Hormat. Gerak.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Istirahatkan. Untuk amanat Inspektur Upacara, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, hari ini adalah tahun kedua kita merayakan kemerdekaan di tengah pandemi. 100.000 lebih saudara kita gugur. 3 juta lebih saudara kita merasakan perih. Banyak orang bertumbangan, pedagang, pengusaha, karyawan, termasuk tenaga medis. Bukan hanya sektor perekonomian dan kesehatan, hampir seluruh lini kehidupan terkena pukulan telak dari pandemi ini. Setiap hari, kabar orang meninggal maupun usaha yang gulung tikar kita dengar. Grup-grup WA dan media sosial berubah jadi ruang penebar duka dan doa. Sedih, capek, marah, dan muak bergantian masuk di dada. Seolah-olah sudut untuk kita bahagia sudah tidak tersisa lagi. Seolah-olah kehidupan yang aman dan nyaman sudah tidak ada. Panjenengan semua jadi saksi betapa beratnya perjuangan ini. Terlebih perjuangan teman-teman tenaga medis yang untuk mengalahkan pandemi ini mereka harus berkorban jiwa dan raga. Bahkan demi keselamatan mereka sendiri. Lebih dari 1.400 tenaga kesehatan meninggal dunia. 110 diantaranya ada di tenaga kesehatan yang ada di Jawa Tengah. Kita doakan mereka husnul khotimah. Maka di tengah upacara kemerdekaan Indonesia hari ini, 17 Agustus 2021, saya ingin memberikan hormat yang setinggi-tingginya kepada para tenaga kesehatan. Kami bersama kalian. Dengan hazmat yang saya pakai ini, saya berharap dapat ketularan dari semangat dan spirit kemanusiaan para tenaga medis di tengah pandemi. Semangat dan spirit itu juga saya harapkan menular kepada panjenengan semua yang saat ini sedang menjalani isolasi. Yang di sana, semangat semuanya. Panjenengan tidak sendirian. Yang penting, kita harus terus berjuang untuk pulih dan selalu meningkatkan imun. Jangan loyo, jangan ngelokro. Bapak Ibu, saben hari saya keliling bertemu bakul sayuran. Berjumpa tukang becak, pedagang asongan, sampai penjajah koran. Semua mengatakan betapa beratnya bekerja di tengah pandemi ini. Mereka pun sekuat-kuatnya tetap selalu mencari nafkah untuk keluarganya. Mereka tidak mau menyerah, mereka menolak untuk kalah. Semangat beliau-beliau itulah yang mesti kita jadikan contoh untuk terus saling menguatkan di antara kita. Terutama menguatkan mereka yang telah ditinggal anggota keluarganya karena corona. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saat ini di Jawa Tengah 5.400 anak-anak telah kehilangan orang tuanya. Ini data sementara yang berhasil kami himpun. Sekarang tidak ada lagi yang bisa dipanggil bapak. Tidak ada lagi yang mereka panggil ibu. Tidak ada yang ngasih uang jajan, apalagi mengajak liburan. Untuk sekedar pelipur lara, pemerintah provinsi telah mengirim paket-paket bantuan kepada mereka. Beberapa pemerintah kabupaten kota juga telah melakukan hal serupa, termasuk teman-teman dari kepolisian yang kemarin meluncing program Aku Sedulurmu. Mungkin itu belum cukup. Kita masih harus membantu mereka dalam hal pendidikan, mendampingi mereka meraih masa depan.
Perjuangan bersama-sama seperti inilah yang akan membuat masyarakat semakin kuat menghadapi cobaan yang sangat dahsyat ini. Kita semua tahu, proklamasi kemerdekaan bukanlah ujung perjuangannya. Nyatanya, setelah Bung Karno dan Bung Hatta membacakan naskah proklamasi, Indonesia masih harus berperang melawan agresi Belanda, masih harus berperang membebaskan Irian Barat. Pertempuran demi pertempuran masih harus dihadapi bangsa ini. Dari pertempuran Surabaya, Ambarawa, pertempuran 5 hari di Semarang, perang Puputan di Bali, serta pertempuran-pertempuran melawan pemberontakan saudara sendiri. Di masa sekarang ini, pertempuran dalam medan dan cara yang berbeda terus kita alami. Melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan narkoba, terorisme, radikalisme. Kita juga masih harus bertempur habis-habisan untuk menegakkan kedaulatan politik, menegakkan kemandirian ekonomi, dan menegakkan kepribadian dalam kebudayaan. Tapi sudahkah kita berdaulat? Sudahkah kita mandiri? Sudahkah kita memiliki pribadi yang berkebudayaan? Belum, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, masih jauh panggang dari api. Dan pandemi ini benar-benar jadi kaca benggala, koco benggolo yang sempurna untuk kita menilai diri kita sendiri. Tapi di sisi yang lain, si COVID ini justru menampar kesadaran bahwa perjuangan harus terus dilakukan. Cita-cita kemandirian harus kita wujudkan. Percuma selama ini kita menyebut diri sebagai bangsa besar, kalau ternyata riset saja masih lemah. Percuma kita membanggakan diri sebagai bangsa adiluhung, kalau laboratoriumnya masih jadul. Tidak bisa diadu di kancah dunia. Mulai sekarang, ayo gotong royong. Bangun, bangkit, bahu-membahu menyiapkan segala hal. Kita tingkatkan riset ilmu pengetahuan, kita perbanyak laboratorium, dan kita tingkatkan kelasnya. Apa kita tidak ingin bisa membuat obat-obatan sendiri, menciptakan vaksin sendiri, membuat reagen sendiri, dan alat kesehatan sendiri? Masa untuk mencukupi kebutuhan masker saja saat itu kita mesti impor, memenuhi hazmat kita mesti import. Ya. Apa kita tidak malu? Kedaulatan dan kemandirian ini bukan hanya untuk sektor kesehatan saja tentunya. Sektor pertanian, pangan, kemaritiman, energi, sampai teknologi kita juga harus berdaulat dan harus mandiri. Kita ini mestinya jadi lumbung pangan dunia, bukan sebagai penerima bantuan pangan. Kita ini mestinya jadi raja di lautan, bukan tempat pelarian apalagi ladang pencurian. Juga demikian untuk sektor energi dan teknologi. Semua nikmat yang tercurah di negeri ini, saya hakul yakin bisa jadi kendaraan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian di segala bidang. Jangan sampai 10-20 tahun mendatang ketika misalnya terjadi pandemi lagi, naudzubillahi min dzalik, mudah-mudahan tidak, kita masih sama seperti ini, terperosok dan tersiok-siok seperti ini. Hanya keledailah yang akan jatuh ke lubang yang sama. Kita menolak jadi bangsa keledai. Kita bangsa Indonesia, Garuda lambang negaranya. Garuda kita harus terbang mengepakkan sayap menuju kejayaan. Saya berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia diberi karunia kekuatan hati dan pikiran untuk mewujudkan kemakmuran. Tidak mulai besok, tidak mulai lusa, tapi mulai sekarang. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini, bersimpuh tengadakan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum merekatkan kesatuan dan persatuan.
Anugerahi kami keheningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini, agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dalam dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami. Mereka yang telah mengorbankan jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surga-Mu, muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta kekuasaan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Inspektur Upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukan. Bubar. Jalan. Izin Bapak Ibu warga Isoman untuk